Saudara, kita sudah berdoa dan menyembah, menyanyi 1 jam 20 menit ya. 1 jam 20 menit. Kalau kita membiasakan diri seperti ini, maka saudara akan terbiasa berdoa dalam waktu yang lama dan tidak merasa boring. Tidak merasa boring. Saudara, pernah saudara pindahan rumah? Pasti sebagian saudara pernah ada yang pindahan rumah. Kalau rumah yang saudara tempati, saudara mau jual supaya harganya lebih tinggi, saudara pasti perbaiki. Tapi kalau rumah itu saudara akan tinggalkan dan saudara tidak akan tempati lagi, saudara tidak perlu perbaiki. Barang-barang yang saudara tidak perlukan, saudara berikan ke orang. Barang-barang yang selama ini menjadi kesukaan atau kesayangan saudara, saudara berikan. Saudara tawar-tawarkan. Ya, saudara tawar-tawarkan ke orang. Kalau di luar negeri namanya apa itu? Dalam bahasa Inggris dia jual apa? Garage sale ya. Jadi itu meja, kursi, dasi sampai celana pendek, celana kolor istilahnya ya, itu dilipat dijual di depan lalu orang beli, saudara. Panci, piring, itu saudara. Tapi di Indonesia kayaknya malu ya, dia bagi-bagi. Barang-barang yang saudara akan pakai, saudara pindahkan ke rumah baru, saudaraku. Ya. Orang kalau pindahan rumah, itu begitu. Kita beberapa waktu ini selalu bicara mengenai berkemas-kemas. Saudara serius nggak berkemas-kemas? Ada nggak langkah-langkah dari sikap orang yang mau pindahan? Saya memperhatikan orang-orang yang seakan-akan dia tidak akan pernah mati. Barang itu disimpan, kalau belum bobrok, bonyok, nggak dikasih orang. Kalau makanan belum busuk, nggak dibagi orang. Saya menghayati, makin hari makin menghayati bahwa saya sedang berkemas-kemas. Saya ini penganjur. Kalimat berkemas-kemas itu saya kira itu baru dari Rehobot. Dalam konteks ya. Dalam konteks mempersiapkan diri meninggal dunia. Bahkan saya sudah khutbah dengan judul kematian yang bermartabat. Nanti kepada Bapak Ibu saya ajak untuk mempersiapkan kematian yang bermartabat. Jangan gerubak-gerubuk meninggal dunia baru cari foto, cari sepatu, akhirnya beli sepatu di rumah duka. Itu sepatu nggak jelas apakah sepatu satpam atau sepatu pekerja. Siapkan sepatu yang pas. Kalau jas ya siapkan jasnya, dasinya. Ya, jadi disiapkan, dibungkus ya. Kalau perlu petinya juga udah disiapkan, terus kuburan juga udah disiapkan. Begitu saudara. Jadi ada satu koper kecil isinya baju, pakaian dalam yang nanti kalau meninggal dipakai. Dan itu secara psikologi akan mempengaruhi. Ya. Kalau saya persiapan begitu takut istri saya jadi takut dengan koper itu. Dan masih 62 tahun, Pak, nanti kalau 75, 76, 79, 80,
boleh begitu Pap, masih 63, mosok Papi sudah siap-siap, jadi saya kurang berani, saudara. Tapi Bapak Ibu yang usianya sudah mendekati 80 atau sudah 80, saya kira juga sudah harus punya koper, namanya koper kematian. Secara rohani kita punya persiapan ya, kematian yang bermartabat. Kalau dalam kehidupan rohani, saudara, jangan ada barang yang saudara pandang itu bernilai dan memberi hope, harapan for the future. Tidak ada barang yang bisa menjadi harapan. Ini barang antik ini saya beli di Bulgaria 30 tahun yang lalu. Ini pernah dibeli papa saya 50 tahun dari Rusia. Ini nggak kurang dari 10 miliar. Lalu mau apa? Nanti nggak keburu dijual. Jual sekarang. Lukisan-lukisan yang mahal ya, nggak usah disimpan kecuali Anda kolektor lukisan, memang jual beli lukisan karya-karya pelukis besar, silahkan. Saudara pikir untuk anak, untuk cucu, padahal kalau anak cucumu tidak takut akan Allah, itu akan menjadi senjata setan menghancurkan dia. Lebih baik dia miskin berjuang tapi hidupnya benar, daripada kelimpahan tetapi dia menjadi rusak karena kelimpahan itu. Ya, ada yang amin nggak? Yang nggak punya lukisan aminnya kenceng. Tapi yang punya lukisan dari pelukis mahal, gak ada suaranya mungkin. Jadi kita kalau memang mau berkemas-kemas, jangan ada barang yang kita anggap itu berharga. Ini barang ya, belum yang lain nanti. Barang. Rumah kita bukan di bumi, rumah kita di surga. Jadi kursi, lemari yang sudah cukup, ya sudah enggak usah ganti. Kecuali udah bobrok, dimakan rayap, ya boleh diganti, saudara. Boleh. Rumah sudah bocor, ambruk, mau ambruk, ya udah diperbaiki atau pindah rumah. Tapi kalau tidak, yuk kita berpikir sederhana. Kita sedang mau pindah. Ya. Ibu-ibu yang sudah usia di atas 75-80 tahun, itu berliannya daripada jadi barang yang diperbutkan para menantu-menantu, bisa bunuh-bunuhan, dijual saja lalu uangnya dibagi. Sesuai dengan kehendak Tuhan, suruh apa uang itu. Dan kita benar-benar mau berkemas-kemas, saudaraku. Amin ya? Ini. Kalau saya nggak percaya amin saudara ya. Karena saudara amin sambil agak ragu-ragu, ini apa sih? Karena saudara memang tidak terbiasa berkemas-kemas. Saya sendiri sedang masuk ke wilayah berkemas-kemas ini saudaraku. Jadi barang yang memang tidak perlu, tidak berguna untuk kita, berguna untuk orang lain kita bagikan. Saya sudah pernah mengatakan anak-anak muda yang berpotensi jadi begal, jadi penjual narkoba, kita ubah jadi pendeta, jadi guru agama, jadi hamba Tuhan, jadi pedagang, jadi polisi, jadi tentara yang takut akan Allah. Dan kita berpotensi untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan mengubah hidup mereka. Wanita-wanita yang akan menjadi wanita-wanita tuna susila. Kita mau ubah mereka lewat hidup kita untuk menjadi wanita-wanita yang agung, yang bermartabat, ya, menjadi penghuni kerajaan surga, menjadi putri-putri dari kerajaan Allah, bagian dari anggota keluarga kerajaan Allah. Jangan ada ikatan supaya perlombaan kita untuk menjadi serupa dengan Yesus itu bisa berjalan dengan baik. Roma 12 ayat 1, menanggalkan beban dan dosa. Menanggalkan beban dan dosa.
Mungkin apa yang saya katakan dianggap tidak masuk akal, tidak logis. Tetapi saya bicara ini menjadi jerat atau menjadi belenggu bagi saya. Dengan mengucapkan kalimat ini saya memasung hidup saya. Sebab saya ini seperti ikan arwana. Di akuarium sendiri gelobak ditonton orang. Saya seperti ikan arwana yang di akuarium besar dan saya sendirian dilihat. Dan saya menyadari itu, mata orang melihat saya. Mata orang mau membuktikan saya benar atau tidak. Karena hal itu saya tidak mau bersalah, karena hal ini saya harus menjadi teladan atau contoh. Karena hal ini saya harus menjadi model bagaimana menjadi orang yang berkemas-kemas. Dan saya tahu ini tidak mudah. Tetapi saya tahu bahwa ini pilihan yang terbaik, saudaraku. Maka saya berjuang bagaimana menghayati kehidupan seorang yang berkemas-kemas itu. Itulah sebabnya saya bisa khotbahkan tadi. Coba lihat orang kalau mau pindahan. Hal-hal seperti ini tidak bisa dikemukakan atau kecil kemungkinan dikemukakan oleh orang yang tidak menghayati bagaimana berkemas-kemas itu. Hobi-hobi yang tidak perlu ya sudah kita lepaskan, ya kita buang. Barang-barang yang tidak perlu ya kita berikan ke orang. Ya. Kalau kita memiliki uang, kita harus persiapkan anak-anak kita dengan pendidikan, keahlian, juga modal bisa untuk kehidupan hari esok mereka. Tapi lebih dari itu, modal yang tidak boleh tidak kita berikan, warisan takut akan Allah. Warisan pengenalan akan Allah. Dan setelah itu biar anak-anak kita berjuang. Kita yang harus menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah. Kalau tadi saya mengatakan barang-barang penting kita pindahkan ke rumah yang baru. Apa itu barang-barang yang penting, saudaraku? Hanya satu, hati kita harus pindahkan. Lalu barang-barang yang kita lepaskan, tadi saya sempat singgung di sini, itu baru barang. Ada yang lain yang gak kelihatan, harga diri. Harga diri. Nilai diri di mata manusia. Nama baik yang kita nikmati. Popularitas. Di lingkungan keluarga dipandang sebagai anak yang paling baik di antara anak-anak mama papa. Kakak atau seorang yang paling membela saudara-saudara itu nilai diri. Nanti di gereja juga punya panggung ya. Apalagi sekarang media sosial itu menjadi sarana orang membangun panggung dan dia naik panggung itu. Berani bicara ya. Cepat viral saudara. Itu tidak kita lakukan. Kita buang semua itu. Kita pindahkan hati kita. Seperti Matius 6 ayat 21 mengatakan, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Jadi jangan ada barang yang kita anggap ini berharga untuk hari esokku. Sekali lagi, anak-anak harus sekolah, memiliki pendidikan, keahlian untuk mandiri. Setelah itu, kita habisi. Kita mau pindah. Kita habisi apapun yang kita miliki. Kalau tadi barang, sekarang yang tidak kelihatan, harga diri, nilai diri. Dengan kata lain, kesombongan. Jadi kita di mata manusia tidak usah ngangkat-ngangkat diri sebagai orang terhormat, orang baik. Tidak usah. Firman Tuhan mengatakan kita mencari pujian di hadapan Allah. Nah, implementasi ya, bagaimana menerapkan hal ini di dalam kehidupan. Menerapkan kebenaran nasihat Tuhan, suara Tuhan ini dalam hidup saudara.
nanti Roh Kudus akan pimpin. Tuhan tahu ada Ishak di dalam hatimu. Ayo sembelih. Ayo jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari, ikutlah aku. Saudara, ini tidak bermaksud saya sedang mencari uang atau saudara memberikan kolekte. Ya memang saudara harus memberi persembahan. Tetapi saya sedang bicara kepada saudara, jangan ada ikatan di dalam hatimu. Ya, betul-betul kita memiliki keringanan. Ringan, supaya kita punya keriangan. Kita mau terbang. Ya, seperti balon yang tidak diikat oleh batu, kita bisa terbang tinggi. Amin. Besok doa pagi jam 5, saudaraku, ya. Jangan terlambat, ya. Lalu besok sore kita onsite seperti ini 6:30 di acara Suara Kebenaran. Kita berdoa agar Tuhan memberikan suaranya, nasihatnya, ya. Lalu Rabu tanggal 6 April doa bersama, doa pagi. Sore jam 5 saya mengajar ya Pak ya. Tetapi tadi saya pikir Pak, saya mengajar jam 5 sampai 6:30 apa aja Pak. 6:30 saya doa Pak. Saya khawatir ada orang-orang yang ingin berdoa. Jadi 6:30 hari Rabu doa lewat Truth ID. Tapi saya di rumah. Di rumah sudah ada perangkat saudara. Felix itu ada di rumah, ada Angel, ada Agnes, Paulina mengontrol dari rumah ya. Yang dari rumah juga ikut dikontrol, Pak Yanto, Pak Jonathan, Pak Ivan ikut mengontrol ya. Jadi luar biasa tim kita ini anak-anak muda, luar biasa ya. Tentu yang lain-lain tidak saya sebut ikut mengontrol ya. Kadang-kadang mengagumkan ya, masih muda-muda tapi mendampingi saya. Jam 4:30 kurang sudah siap-siap saudara. Nah hari Kamis kita ada acara di sini, The Power of Silence. On site kita duduk bersama, kebaktian di Mall Arta Gading lantai 5 ini. Lalu Jumat tanggal 8 April doa digabung di sini. Lalu Sabtu, saya tidak tahu Sabtunya itu jam 4 ada doa enggak ya Pak? Atau warrior ya? Apa? Oh hari Sabtu jam 4 ya? Hari Sabtu jam 4. Saudara keberatan enggak? Oh, oke, tangan ini berarti oke ya. Bayangkan saudara, saya pagi sore saudara. Ya, udah kayak restoran Padang aja pagi sore. Baterai saya nggak habis-habis. Saya cuma punya on off saya saudaraku. Off-nya nanti waktu mati. Waktu dipanggil Tuhan. Saya belum dipanggil Tuhan on terus. Ayo kita bangkit berdiri. Angkat aku dalam kemuliaan. Terbang tinggi. Bapak Pendeta Agustinus Sugeng, saya minta menutup dalam doa. Berjalan tiada lelah, semakin dekat. Angkat aku Tuhan. Kemuliaan-Mu terbang tinggi bagai Raja Wali, berbaring tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Tuhanku, ku nantikan Kau, terus kehidupanku.
firman-Mu. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Roh Kudus, berilah aku kekuatan. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau pada saat ini kami sudah mengikuti acara doa bersama di dalam rangkaian doa selama 30 hari ke depan. Bapa, kami sungguh sangat bersukacita dan berbahagia sebab inilah kesempatan yang indah bagi kami selama kami masih bisa menikmati kehidupan untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan, dan bahkan kami diberikan kesempatan untuk berpuasa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Khususnya selalu nasihat Engkau berikan kepada kami. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami sudah mendengar nasihat kebenaran firman-Mu untuk kami tidak terikat oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang bersifat sementara. Karena kami tahu yang kelihatan itu semua hanya sementara, tetapi yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Dan itu menjadi tujuan hidup kami ya Bapa. Terus Engkau memimpin umat-Mu, Engkau memimpin seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang ada di dalam suara kebenaran, kami percaya Engkau senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar Bapa, kami akan tinggalkan tempat ini bagi mereka yang hadir secara onsite dan mereka juga yang mengikuti acara ini secara online. Kami semua tanpa terkecuali mau menerima berkat daripada Engkau, ya Bapa. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita. Mari kita sambut berkat dari Allah Bapa Surgawi. Anugerah dari putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai dari malam hari ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua.